Sebentar. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Popi Febrianti dan rekan saya Siti Julia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kajian kami tentang sistem kardiovaskular dan sistem limpatik. Sebelumnya, sistem kardiovaskular ini merupakan suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi ke jaringan dan sel, sampai ke sel gitu maksudnya. Adapun di sini terdapat komponen kardiovaskular gitu kan, yang terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, yang pertama kita masuk ke darah. Darah merupakan jaringan yang terspesialisasi yang mencakup cairan kekuningan atau plasma darah yang di dalamnya terkandung sel-sel darah. Sel-sel darah ini terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau kepingan darah. Nah, di sini bisa dilihat di gambar bahwa komposisi darah manusia itu terbagi menjadi dua. Ada plasma darah dan sel-sel darah, atau dalam 100% itu terdapat 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Dari plasma darah yang 55% itu terdapat 90% air dan zat terlarut 10%. Yang di dalam 10% itu terdapat protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolit, hormon, gas gitu. Kemudian di sel-sel darah 45%-nya itu terdapat kepingan sel-sel darah merah ya, yang eritrosit, leukosit, trombosit, di mana eritrosit ini merupakan sel darah merah yang kemudian di dalam sel-sel darah merah ini terdapat macam-macam sel darah merah. Itu terdapat di dalam sel-sel darah, dalam 45% ini terdapat sel-sel darah, diantaranya eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kita lihat di sini macam-macam sel darah ya. Nah, ini sel darah merah. Sel darah merah ini bentuknya bikonkav, seperti apa ya? Ini macam apa? Permen available ya. Macam permen. Dia tidak berinti, kemudian untuk ukurannya 7,5 cm, untuk tebalnya 2,5 cm. Nah, dia ini bertahan hidup selama 120 hari. Nah, itu sekitar berapa tuh? Sekitar 4 bulanan ya. 4 bulanan ya. Kemudian dia juga berfungsi sebagai pengikat O2 dan dibentuk di dalam sumsum tulang belakang. Kemudian ada leukosit, ini bentuknya seperti buah rambutan yang putih. Nah, ini yang panjangnya ini itu dia bisa memanjang sampai beberapa meter ya, pokoknya bisa menangkap seperti apa ya, seperti kadal atau apa ya, pokoknya dia bisa menjangkau bakteri yang jauh di dekat tubuhnya itu. Pokoknya dia bisa menjangkau beberapa jauh lah gitu kan. Nah, leukosit ini merupakan sel darah putih yang pada umumnya semuanya itu bertugas sebagai antibodi, sebagai pemakan bakteri, penghancur, penghambat semuanya ya. Nah, secara bentuk itu terbagi menjadi dua bagian ya. Pertama ada granulosis, kemudian agranulosis, di mana granulosis itu terdiri dari neutrofil, eutrofil, dan basofil. Agranulosis ini terdiri dari limfosit dan monosit. Kemudian untuk masa hidupnya itu berbeda-beda. Yang granulosit itu 12 jam sampai paling mentok itu seminggu. Kemudian dia hancur dan dibawa ke organ limpa untuk dimusnahkan. Kemudian limfosit itu sekitar 100 sampai 300 hari, itu sekitar 3 bulan sampai 10 bulan ya. Kemudian monosit itu cuman beberapa minggu, ya paling mentok itu sebulan, dan ini dibentuk
leukosit ini dibentuk dari vitamin dan asam amino. Jadi kalau misalnya orang yang suka sakit-sakitan atau misalkan daya tubuhnya memang kurang atau sering terjangkit penyakit, maka harus banyak-banyak minum vitamin gitu. Bisa dari herbal atau dari non herbal. Kemudian di sini ada trombosit. Trombosit ini berperan sebagai pembekuan darah, karena kan kita hidup itu tidak selamanya lurus ya, pasti ada yang berbelok-belok. Maksudnya apa ya? Pasti di dalam hidup itu kita kan maksudnya gak tahu ya besok itu kena apa atau misalkan apalah gitu kan. Nah ini yang berhubungan tubuh, bisa-bisa mungkin besok kita kesenggol atau misalkan kejedot sama pintu yang mengakibatkan memar di jidat gitu kan. Nah kalau misalnya orang yang tidak yang kekurangan trombosit atau misalkan tidak mempunyai penyakit yang sulit, darah itu sulit dibekukan, namanya hemofilia ya. Hemofilia itu sangat sangat diwanti-wanti lah supaya tidak supaya mawas diri dalam beraktivitas. Nah, trombosit ini dia hidup sampai 8 sampai 10 hari. Kemudian dia dihancurkan di limpa setelah sudah tidak berfungsi lagi. Nah, di sini ada proses pembekuan darah, di mana proses pembekuan darah ini ketika kalian terluka, kemudian misalnya ketabrak yang mengakibatkan sobek pada jaringan. Nah, trombosit ini akan pecah ya. Jadi siap-siap untuk berperan. Trombosit ini akan pecah, kemudian enzim trombokinase akan keluar dari trombosit, karena kan trombosit itu mengandung trombikinase ya. Trombikinase keluar dari trombositnya, dari sarangnya yang akan berperan. Kemudian akibat pengaruh ion kalsium dalam darah, enzim trombikinase ini akan mengubah protombin menjadi trombin, di mana trombin ini akan mengubah protein darah fibrinogen tadi menjadi benang-benang fibrin gitu kan. Nah, di mana fibrin dan tertutuplah suatu jaringan yang terkena sayatan atau apapun lah itu. Nah, kemudian di sini untuk sistem kardiovaskularnya. Untuk sistem kardiovaskularnya itu terbagi menjadi dua ya. Ada sistem kardiovaskular kecil dan sistem kardiovaskular besar. Maksudnya ini sistem peredaran darahnya itu ada yang sistemik dan lokal. Lokal itu ya dia jaraknya di darah itu aja gitu kan. Kalau misalnya sistemik dia itu menyeluruh gitu kan, dari atas kepala sampai ujung kaki. Nah, sampai ujung kaki di mana ini si darah itu melewati vena kiri ya. Vena kiri itu yang sebelah sini, yang agak moncong sebelah kiri. Ini vena kiri, dia masuk dari ini vena paro kiri, kemudian dia masuk ke aorta dan disalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian untuk nadi paru-paru dia masuk dari vena kanan menuju paru-paru lagi dia. Nah, ini vena kanan, dia masuk dan bercabang itu ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, di sini ya. Nah, ini arah aliran darah atau vena cava itu merupakan gerbang paling besar istilahnya. Vena cava itu ada yang di atas sama yang di bawah. Kemudian aorta juga ada yang di atas sama di bawah. Aorta itu atau nadi, kalau vena itu atau bilik kiri. Selanjutnya di sini ada macam-macam pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada arteri, vena, kapiler, sama ya yang tadi. Pembuluh darah arteri ini dia hanya
pembuluh darah arteri ini pembuluh yang membawa darah dari jantung dan umumnya mengandung kayak oksigen ya dari jantung kemudian ke seluruh tubuh dan balik lagi ke jantung. Kemudian vena ini sama yang membawa darah dari jantung paru-paru ke jantung lagi. Kemudian ini ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini adalah pertemuan antara vena dan arteri. Jadi istilahnya kayak pertukaran gitu. Nah ini gambarnya ya. Istilahnya terminalnya gitu. Terminalnya yang dia akan balik lagi darah itu ke jantung. Dan di sini di kapiler ini si sel darah putih ini mengalami perembesan. Jadi dia masuk ke jaringan yang namanya jaringan limpa gitu. Nanti dibahas di sistem limpatik. Selanjutnya, nah di sini ada video ya yang bisa kalian tonton. Bagaimana jantung itu berkontraksi, maksudnya berjalan dengan arahnya. Nah ini dia masuk ke atrium kiri, mulai dari atrium kiri masuk melalui katup tricuspidalis untuk ke bilik kiri ya atau ventrikel kiri. Kemudian dia diserap masuk ke pulmonaris artery untuk menuju ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru dia masuk melalui atrium kanan melalui katup tricuspidalis masuk ke ventrikel kiri kanan untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Nah itu sedikit gambarannya tuh. Nah jantung juga kan diselimuti oleh beberapa lapis ya, yang terdiri dari epikaridium, miokaridium, dan perikaridium, di mana terdapat jaringan otot yang elastis, kemudian jaringan fibrus, dan jaringan endotelium, lapisan endotelium, membran endotelium. Seperti itu gambarannya ya, kurang lebih. Selanjutnya untuk gangguan sistem kardiovaskular ada anemia, leukemia, kekurangan sel darah merah, di mana kekurangan sel darah merah ini mengakibatkan pusing, kelayangan gitu kan. Nah, anemia ini selain kekurangan darah, ada juga yang ngeklaim bahwa anemia itu bukan hanya kekurangan darah, tapi darahnya normal, cuman dari kandungan si darahnya itu ada beberapa komponen yang kurang mendukung si sel darah merah itu untuk bekerja gitu. Jadi yang satu mah darahnya kurang, kalau yang satu mah darahnya normal, cukup gitu kan, tapi di dalam kualitasnya itu kurang gitu kan. Nah untuk leukemia itu merupakan, kemudian ada aterosklerosis, hipertensi, di mana hipertensi ini yaitu hipertensi ini suatu masalah pada pembuluh darah. Kemudian hemofilia ini yang tadi kekurangan trombosit atau tidak adanya zat antikoagulan yang menyebabkan ketika luka itu susah untuk berhenti si darahnya. Kemudian stroke itu ya stroke itu terhambatnya jalan si darah untuk ke jantung gitu kan. Varises ini pelebaran pembuluh darah, kemudian wasir, kemudian AIDS. Nah untuk lebih jelasnya kita lihat salah satunya, ini ada hemofilia ya.
hemofilia ini merupakan gangguan pada sistem pembekuan darah yang dimana kondisi berkurangnya protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penyebabnya yaitu penyebab hemofilia ini dari faktor keturunan, di mana si genetiknya ini membuat tubuh tak cukup memiliki faktor pembekuan tertentu, urutan DNA atau kromosom yang merupakan suatu rangkaian instruksi lengkap yang mengendalikan produksi berbagai faktor. Untuk pencegahannya itu sering membersihkan gigi, karena takutnya kan ketika sakit gigi bolong, kemudian yang mengakibatkan harus diangkat gigi itu kan memunculkan harus disobeknya si jaringan gitu kan. Kemudian berhati-hati ketika aktivitas, kayak misalkan naik motor takut kecelakaan, ya pokoknya diwanti-wanti gitu, harus mawas diri. Kemudian jangan sembarang mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Selanjutnya varises ini merupakan pembengkakan suatu pelebaran pembuluh darah vena ya, yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh darah tersebut. Varises ditandai dengan pembuluh vena yang berwarna ungu atau biru gelap dan tampak bengkak atau menonjol ya, yang seperti ini yang kalian lihat. Kemudian untuk penyebabnya, adapun penyebabnya itu lemah. Jadi penyebabnya itu lemah atau rusaknya si pena, katup si pena. Jadi udah dolah istilahnya, udah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga si darah itu yang harusnya one way traffic ini malah dua arah gitu kan. Dua arah dan terjadilah tabrakan gitu kan istilahnya. Kemudian ada stroke. Stroke ini kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang. Ya awalnya memang si pembuluh darahnya ini yang jadi gangguannya tuh di jalan, sehingga si orderan si otak itu tidak tersubmit gitu. Atau pecah pembuluh darah. Jadi jalannya udah pecah gitu, gak ada jembatan lagi untuk ke sana. Jadi tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Ya bagaikan kita tidak bisa menghirup, ya mati gitu kan. Ya mending masih satu organ gitu kan. Kalau misalnya jantung itu kan suatu organ yang sangat vital banget gitu kan. Nah untuk penyebabnya itu dari penerapan pola makan. Pencegahannya itu menerapkan pola makan yang sehat, karena kan dari awalnya itu karena pola makan yang tidak sehat, yang kayak misalkan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak, kemudian yang tidak ada gizinya gitu, jatuhnya nanti ke kolesterol, dari kolesterol terhambatlah pasokan dari jantung ke otak itu. Kemudian sering berolahraga dan menghindari konsumsi rokok. Udah jelas ya kalau rokok itu tidak baik untuk tubuh. Untuk penyebabnya itu salah satu kedua tangan terasa lemah, kesulitan berbicara, dan salah satu wajah terasa menurun gitu kan. Jadi kayak jengjot gitu. Nah untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya.